Selamat datang dalam ibadah GKMI Art, Anugerah Rayon Kembangan, gereja yang hidup bagi Kristus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berjumpa dalam naungan kasih karunia Tuhan lewat ibadah ini. Maka berkatilah ya Tuhan ibadah kami minggu ini. Sehingga kami betul-betul merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan, baik lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat dan doa untuk persiapan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati dan melindungi kami ketika kami harus memasuki situasi new normal, di mana kami harus menyesuaikan di sana sini untuk berani beraktivitas kembali dengan terbatas. Maka Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami, jagai kami ya Tuhan, supaya kami tetap dalam kondisi keadaan yang sehat. Tingkatkan imun badi kami ya Tuhan, sehingga kami tidak mudah sakit atau tertular oleh virus yang saat ini sedang merebak di mana-mana. Biarlah kami sehat, keluarga kami sehat, terlindungi ya Tuhan. Bukan hanya tubuh kami yang sehat, tetapi rohani kami, semangat kami juga dikuatkan dan makin diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan yang sudah juga memulai ibadah terbatas mereka. Kiranya Tuhan akan menolong. Biarlah situasi ini, penyesuaian di sana sini sambil memperhatikan dengan protokoler yang ketat itu, maka Tuhan tetap memelihara dan menolong. Situasi yang baru, ibadah yang model baru, Tuhan akan berkati dan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan tolong ekonomi negara kami, ekonomi kehidupan rakyat Indonesia supaya juga tertolong. Khususnya di ekonomi kelas menengah ke bawah, supaya mereka juga UKM ini bisa tertolong dan bisa bergerak untuk menghidupkan nadi ekonomi di Indonesia. Berkati pemerintah ya Tuhan supaya tetap solid dengan mencari bantuan baik berkaitan dengan penanganan kesehatan maupun ekonomi. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah kami dan jemaat-jemaat kami juga. Tuhan, kami juga berdoa sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang hari Tuhan. Biarlah kami dibukakan pikiran kami dan hati kami, dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini mendekati hari Tuhan yang datang itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan kuduskanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar
Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yakni Hari Tuhan. Teks bacaannya diambil dari 2 Petrus pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ke-18. Saudara, kalau kita berbicara mengenai Hari Tuhan, ada 2 pengertian mengenai Hari Tuhan. Nanti saya akan tambahkan pada pengertian yang ketiga. Pengertian yang pertama mengenai Hari Tuhan adalah hari di mana itu disebut sebagai harinya Tuhan, Lord's Day. Artinya orang-orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula merujuk kepada hari kemenangannya Tuhan. Hari Minggu, hari kebangkitannya Kristus, di mana ibadah komunal pertama kali diadakan di hari Minggu. Kalau orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah mereka di hari Sabat, hari yang ke-7. Tetapi orang-orang percaya, orang Kristen pada waktu itu merayakan Lord's Day, hari kemenangan Tuhan itu di hari Ahad. Jadi yang disebut sebagai hari Tuhan adalah hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Atau disebut dalam bahasa Yunaninya adalah Kyriake Hemera. Artinya hari miliknya Tuhan. Kalau kita membaca pada kitab Wahyu pada pasal yang pertama ayat yang ke-10 di mana Yohanes mendapatkan wahyu Tuhan itu, pada waktu itu disebutkan di sana bahwa pada hari Tuhan, pada hari Minggu, pada hari Ahad, pada hari Tuhan itulah ia mendapatkan roh Tuhan sehingga ia memiliki penglihatan. Jadi pengertian pertama hari Tuhan adalah hari di mana kemenangan kebangkitan Kristus, the Lord's Day. Itulah hari Tuhan. Tetapi pengertian yang kedua yang disebut sebagai hari Tuhan adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagian orang mengatakan hari kiamat. Kita orang Kristen tidak mengenal hari kiamat. Yang tepat bagi kita adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini tentu berkaitan dengan konteks kita saat ini. Banyak orang juga bertanya, apakah ini mendekati hari kedatangan Tuhan? Dengan banyaknya musibah yang terjadi. Dengan gempa dan deru perang yang saat ini sedang terjadi. Artinya ketegangan 2 negara adidaya antara Amerika dan China yang sedang bersitegang sampai di Laut Cina Selatan di mana kapal-kapal tempur mereka dipersiapkan di sana. Banyak orang memperkirakan ini bisa menjadi awal dari peperangan dunia yang ketiga. Peperangan dagang sudah dimulai. Jangan-jangan wabah COVID-19 ini adalah bagian dari perang biologis. Kita nggak ngerti. Tetapi orang mulai mengkait hubungkan dengan hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu juga persoalan hari Tuhan dalam pengertian yang kedua itu sudah dipersoalkan sejak awal di gereja mula-mula. Sebab kalau kita lihat orang-orang itu sedang menanti-nantikan tentang kapan Tuhan itu akan datang. Kapan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Bukankah ini wajar? Karena Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bahkan berkhotbah di dalam Injil Matius pada pasal 24 sampai 25 secara khusus Yesus berbicara, berkhotbah mengenai zaman akhir atau akhir zaman. Mengenai kedatangan anak manusia yang kedua. Dan itu dituliskan, dinyatakan di dalam Matius 25 ayat ke-31. Di mana anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan dengan malaikat yang akan menyertainya. Nah itu dinyatakan, karena itu tidak mengherankan para murid dan orang-orang pada waktu itu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Apalagi saat Tuhan Yesus hendak naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-6, maka para murid juga berkata, Guru, kapan itu dipulihkan kerajaan bagi Israel? Kapan semua ini akan datang?
Maka Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu kapan, waktu, dan masanya. Itu yang hanya tahu adalah Bapa. Itu seiring sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi kamu nggak perlu tahu. Itu berarti ada kemendesakan, keingintahuan dari banyak orang, termasuk para murid. Ketika Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama, ayat 11. Saat Yesus naik ke surga, mereka melihat ke langit termangu-mangu. Melihat, menyaksikan Yesus naik ke surga. Maka ada malaikat juga yang berkata, mengapa kamu hai orang-orang Galilea termangu-mangu melihat ke langit? Dia yang hari ini naik ke surga akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Itulah sebabnya tidak mengherankan orang-orang menunggu kapan hari Tuhan itu datang. Dalam pengertian bukan Lord's Day, bukan hari kemenangan Minggu, kebangkitan, tapi hari kedatangannya yang kedua kali. Nah itu sebabnya siapa yang paling tahu? Siapa yang paling ngerti dan bisa menjawab? Ya tentu murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Tentu murid yang dekat. Siapa mereka yang murid yang dekat? Ya ada yang namanya Yakobus, ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Petrus. The inner circle, 3 orang ini paling dekat dengan paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka paling dekat dengan Tuhan Yesus, pasti mereka, jangan-jangan mereka mendapati rahasia itu disampaikan kepada mereka. Bukankah Yesus juga pernah ketika memberikan perumpamaan tentang penabur, kepada banyak orang diberikan perumpamaan itu dan juga para muridnya sama. Tetapi setelah memberikan perumpamaan itu, Yesus berkata apa? Kepada mereka tidak dibukakan rahasia. Tetapi kepada kamu, kepada murid-murid, dibukakan rahasianya, lalu dijelaskan hal kerajaan Allah secara detail kepada mereka lewat perumpamaan itu. Itu sebabnya jangan-jangan hal kedatangan Tuhan yang Tuhan katakan kepada banyak orang itu rahasia, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Jangan-jangan kisi-kisinya, jangan-jangan petunjuknya, jangan-jangan rahasianya juga dibukakan kepada orang-orang yang dekat ini. Kepada Yakobus, kepada Petrus, kepada Yohanes. Itulah sebabnya tidak mengherankan kalau baik Yakobus, baik Yohanes, baik Petrus di dalam suratnya, di dalam tulisan-tulisan mereka disinggung juga mengenai hari Tuhan. Mari kalau kita lihat di dalam Yakobus pada pasal yang kelima ayat 7 sampai 11 disinggung juga mengenai hari kedatangan Tuhan. Memang kitab Yakobus di pasal-pasal yang sebelumnya tidak banyak berbicara tentang itu. Tetapi di penutupannya dia tiba-tiba berbicara mengenai hari kedatangan Tuhan. Apakah Yakobus itu kemudian menjelaskan secara detail dan rinci? Tidak. Iya pasti ditanya banyak orang. Pasti kamu ya? Karena lingkaran dekatnya kan Yakobus, Petrus, Yohanes. Jangan-jangan ada rahasia ini. Karena didesak terus-menerus, maka Yakobus menuliskan. Intinya dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11 itu dikatakan bahwa kamu bersabar. Kamu bertekun. Nggak tahu kapan itu datang. Yang penting untuk hari Tuhan, you sabar dan tekun. Contohnya seperti Ayub. Ketika menghadapi tekanan, penderitaan, mengalami situasi yang teramat sangat sulitnya. Karena penggambaran datangnya hari Tuhan kan penderitaan yang sedemikian beratnya. You sabar, bertekun saja. Seperti Ayub, itu kuncinya. Yakobus cuma memberi clue, Yakobus cuma memberikan kisi-kisi. Datangnya hari Tuhan tidak tahu, yang penting sabar. Yang penting tekun, bahkan bertekun bertahannya seperti Ayub. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes menuliskan kitab Wahyu. Yohanes memberikan gambaran yang besar dan banyak mengenai hari Tuhan.
dalam bentuk wahyu, dalam bentuk satu nubuatan kedatangannya. Tetapi juga menutup di dalam kitab Wahyu pada pasal 22 ayat yang ke-7. Yohanes pun berkata apa? Kedatangan Yesus itu. Yesus mengatakan, aku datang segera. Jadi kedatangannya itu segera. Berbahagialah orang yang ngerti nubuat. Cuman itu clue dari Yohanes. Cuman itu yang dituliskan di Wahyu. Penggambarannya banyak. Tetapi pada Wahyu 22 ayat 7 cuma dikatakan bahwa aku datang segera. Berbahagialah engkau kalau kamu ngerti nubuat. Nah, sekarang bagaimana dengan Petrus? Jangan-jangan Petrus tahu. Jangan-jangan Petrus ngerti. Kalau Yakobus hanya berkata bahwa ia datang segera, sabar, ia datang dan bertekunlah supaya kamu siap untuk mengalami penderitaan apapun seperti Ayub. Kalau Yohanes berkata dalam wahyunya, datang segera, akan segera datang. Yang bertekun, mengkaji, menggali, nubuat akan berbahagia. Nah, Petrus di dalam surat yang terakhir juga, di 2 Petrus pada pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 18, berbicara mengenai hari Tuhan. Yang menarik adalah, apakah Petrus menyampaikan nubuat? Apakah Petrus bisa menjawab tentang hari Tuhan karena betapa banyaknya orang-orang yang bertanya pada dia? Karena bahkan bukan hanya bertanya, mengejek. Orang-orang itu sampai mengejek kepada Petrus, kepada murid-muridnya. Katanya Yesus akan datang. Katanya Mesias segera datang. Mana nggak datang-datang. Nenek moyang kami aja sudah sampai meninggal, belum datang-datang. Bumi tetap sama nih. Dunia tetap sama ini. Dengan keadaan yang dulu. Nggak ada perubahan. Berarti nggak datang-datang dong. Nah, Petrus ditanya oleh orang-orang ini. Saudara, Petrus itu bukan nabi. Petrus itu tidak punya karunia nubuat. Petrus itu orang sederhana yang diberi karunia oleh Tuhan, yakni karunia apa? Penggembalaan. Kita ingat di dalam Injil Yohanes pada pasal yang terakhir, ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada semuanya ini. Maka Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dari seorang nelayan, dia diberi karunia penggembalaan. Petrus itu karunianya meneguhkan iman. Ketika ia berkata, engkau Mesias anak Allah yang hidup, maka di atas dasar karang, batu karang pengakuan Petrus itu diteguhkan iman jemaat. Dibangun jemaat. Jadi Petrus itu membangun jemaat, Petrus itu menggembalakan. Dia bukan nabi. Lah kok ditanya nubuatan? Maka jawaban Petrus kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pada pasal 3 ayat 1 sampai 18, jawabannya juga ngambang. Ya, jawabannya ngambang, bisa dipahami dan dimengerti karena Petrus memang tidak punya karunia nubuat. Sama seperti kalau saya ditanya misalnya, banyak orang yang bertanya sih, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Apakah ini hari Tuhan? Saya juga mengatakan, ya nggak ngerti karena saya nggak punya karunia nubuat. Saya punya karunia untuk menggembalakan. Maka sebagai gembala, jawaban saya hanya seperti Petrus yang bisa menjawab. Nah ini jawaban menarik dari Petrus ketika ia ditanya dan didesak oleh banyak orang. Ada 5 jawaban Petrus. Sekali lagi jawabannya nanti kelihatannya ngambang ya. Ya memang karena dia gembala ya. Jadi dia tidak menjawab secara taktis terhadap pertanyaan, jawabannya sinkron. Enggak. Dia kan berkata demikian. Ketika ditanya, mana enggak datang-datang. Maka Petrus menjawab dengan 5. Yang pertama dia mengatakan, ya dia pada ayat yang kedua, 2 Petrus 3 ayat yang kedua, dia hanya mengingatkan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi Petrus cuma jawab, kamu belajar nubuatan dari nabi-nabi deh. Perkataan nabi-nabi itu sudah ada. Kalau kamu bertanya kapan, kamu pelajari aja di kitab para nabi. Kalau kamu bertanya, kamu lihat aja nubuat-nubuatan yang telah ditulis oleh kitab suci. Belajarlah dari situ. Kalau kamu ingin bertanya, kapan, aku nggak bisa jawab. Yang aku bisa jawab adalah, belajarlah dari nubuatan kitab para nabi. Belajarlah dari nabi-nabi kudus. Belajarlah dari rasul-rasul yang telah mengajarkan kepada kamu.
pinter ini jawabannya Petrus. Dia menjawab taktis sekali. Dia mengatakan, ya belajar aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan, kan sama saja. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, bumi masih sama. Enggak. Petrus menjawabnya taktis juga. Lihat tuh zamannya Nuh. Zamannya Nuh juga ada pembinasaan itu. Air bah membinasakan semua dunia. Air bah membinasakan semua orang. Itu ayat yang ke-6 dikatakan. Dari 2 Petrus 3 ayat 6, dia juga berbicara mengutip tentang kejadiannya Nuh. Dari semua yang musnah tinggal 8. Dari 8 inilah yang kemudian Tuhan membentuk baru. Jadi kehidupan ini bisa tiba-tiba musnah oleh karena musibah yang besar. Karena itu ketika hari Tuhan, ya itu ada pada otoritas Tuhan. Mau menyelesaikan, mau menghabisi, mau membangun ulang, itu ada di tangan Tuhan. Sekali lagi jawaban Petrus, jawaban gembala. Dia tidak menjawab tetapi secara langsung, tapi dia memberikan contoh ilustrasinya kepada Nuh. Yang ketiga, jawaban Petrus yang menarik. Ketika dia ditanyai kapan, dia taktis sekali dan dia mengatakan menarik sekali. Ya, hitungan kita kan beda sama hitungan Tuhan. Ayat yang 8 nanti coba baca 2 Petrus 3 ayat 8. Hitungan kita kan beda sama hitungan Tuhan. 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun. Baik toh. 1 hari itu 1000 tahun. Nah, ngitungnya gimana? Ya hitungan dewe. Karena Petrus menjawabnya sangat bagus. Kalau ditanya kapan harinya, ngitung waktunya, ya nggak tahu. Tapi bisa jadi 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun loh bagi manusia. Jadi silahkan hitung sendiri. Yang keempat, Petrus juga menjawab, dia mengatakan bahwa itu juga bisa datang nanti dalam bencana seperti gemuruh yang dahsyat. Di mana ada api yang menyala, yang menghanguskan dan melenyapkan semuanya. Bisa jadi tidak bisa. Bisa jadi tidak itu melalui satu peristiwa di mana gemuruh yang dahsyat kita analogikan dengan bom nuklir, api yang menghanguskan bisa. Apakah itu berarti menjadi hari selesainya semua musnah lenyap, kata Petrus? Bisa juga. Tapi yang kelima, dia mengatakan begini. Lah tapi kok tidak datang-datang? Kan orang sudah nggak sabar nih. Orang di zaman itu kan nggak sabar. Maka Petrus berkata begini. Ini luar biasa jawaban Petrus. Dia berkata demikian. Itu karena Tuhan masih sabar. Kalau Tuhan datang sekarang kamu masih berdosa, apa kamu siap? Justru Tuhan itu menunda kedatangannya karena ia sabar, karena you masih banyak dosa. Kalau you masih banyak dosa kok tanya tentang hari Tuhan? Yang benar aja. Banyak orang tanya tapi tidak tahu konsekuensi pada hidupnya. Jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, kapan ya hari Tuhan? Tapi kalau datang you gak siap. Karena itu Petrus menjawab, dia tuh sabar, menunggu sampai engkau bertobat. Sampai kita kembali kepada Tuhan. Dia balik dengan mengatakan, kalau you mau mempercepat, kalau hari Tuhan mau dipercepat, gampang kok. Hidup kudus, hidup suci, maka kamu akan mempercepat kedatangan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Dan sekali lagi, Petrus itu gembala. Petrus bukan nabi yang menjelaskan tentang hari Tuhan. Sebagai seorang gembala, ia nasihati. Sebagai seorang gembala, ia memberikan jawab kemudian yang lebih penting. Ketimbang kita menghitung, mengukur kapan harinya, ia memberikan jawabannya, yakni ayat 14 mengatakan, yang penting bagi Petrus itu adalah satu, kita nggak usah mempersoalkan kapan hari Tuhan. Kita nggak tahu sebab hanya Bapa yang tahu. Itu menjadi misteri bagiannya Tuhan. Yang penting hiduplah tak bercacat. Yang penting hidup kudus dan berdamai dengan Dia. Itu jauh lebih penting daripada bertanya tentang hari Tuhan. Daripada menghitung fenomena ini dikaitkan dengan fenomena itu terjadi ini hari Tuhan. Nggak usah, toh sama saja. Bagi kita yang penting adalah hidup berdekat dengan Tuhan. Hidup tak bercacat, hidup berdamai dengan Dia. Itu yang dikatakan pada ayat 14 dari 2 Petrus pada pasal yang ketiga. Yang pertama jawabannya, itu yang jauh lebih penting. Yang kedua, jawaban Petrus adalah belajarlah dari surat-surat Paulus.
Belajarlah dari hikmat-hikmat yang dituliskan oleh Paulus kepada umat kudus. Nah, itu pada ayat 15 dan 16 ia katakan. Nah, saya mulai mencari apa sih yang dimaksud oleh Petrus tentang belajar dari surat-suratnya Paulus. Saya menemukan pada Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Di sana dituliskan bahwa waktu-waktu ini adalah jahat. Karena itu hiduplah arif menggunakan waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini bisa begitu jahat. Itulah sebabnya Petrus mengatakan bahwa coba kamu mengkaji dan belajar dari Paulus. Yang ketiga, dia dikatakan bahwa ayat 17. Yang ketiga bagi kita adalah jangan kehilangan pegangan. Jangan kehilangan pegangan, tetap berpegang teguh pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lewat goncangan, lewat peristiwa, lewat penyakit, lewat peperangan, lewat penderitaan, lewat apapun juga, bahkan ada api yang menghanguskan. Jangan kehilangan pegangan, itulah yang paling penting. Jangan kehilangan pegangan akan Yesus Kristus. Situasi apapun boleh terbolak-balik, tetapi jangan kehilangan pegangan akan Yesus Kristus. Itu nasihat pastoral, itu nasihat penggembalaan. Rasul Petrus menjelaskan, baiklah kita hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, berdekat dengan Dia, berdamai dengan Dia. Belajarlah menggunakan waktu-waktu secara arif dan bijaksana, sebab hari-hari ini adalah jahat. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh akan pengakuanmu kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang keempat, yang terakhir, dia berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ayat 18. Jadi mari kita bertumbuh dalam kasih dan karunia. Dalam praktek hidup membagikan kasih dan karunia. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih bermanfaat, itu jauh lebih mulia bagi kita. Karena orang-orang sedang menunggu menantikan uluran tangan. Kasih karunia, praktek hidup kasih dari karunia untuk berkasih karunia. Itu jauh lebih penting. Itulah nasihat Petrus bagi kita. Nah, saya sekarang ingin berkata kepada yang ketiga. Kalau ditanya, kapan hari Tuhan? Saya ingin katakan, hari ini harinya Tuhan. Di mana kita itu sungguh-sungguh bersiap. Kalau kita mengatakan bahwa hari Tuhan bukan hanya hari Ahad, kalau kita mengatakan hari Tuhan bukan hanya hari Minggu, kalau kita mengatakan hari Tuhan bukan hari kedatangannya saja, tapi hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bisa bernyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Jadi ketika kita paham hari ini harinya Tuhan, kita siap kok. Ketika kita mengatakan hari ini harinya Tuhan, aku mau berdekat dan berdamai dengan Dia. Kalau kita mengatakan hari ini harinya Tuhan, aku siap kapanpun Tuhan datang, hari ini datang aku siap. Hari ini nggak datang pun aku memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan datang aku siap, hari ini nggak datang aku pun berkasih karunia. Karena itu setiap orang Kristen harus melihat, kalau ditanya kapan hari Tuhan datang, hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari di mana kita bersukaria, hari di mana kita berbagi kasih karunia, hari di mana kita berpegang teguh kepada pengakuan kita, yakni Yesus Kristus. Kalau itu yang terjadi, maka kita siap. Apakah negara-negara besar akan bergoncang? Apakah kehidupan akan berganti? Kita tetap siapkan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh menerima kasih karunia dan percaya hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari
bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah dibukakan akan kebenaran firman Tuhan tentang hari Tuhan. Sehingga kami tidak lagi galau dan bertanya kapan Tuhan datang, tetapi kami bisa menikmati setiap hari adalah harinya Tuhan. Kami boleh mendapat kekuatan dan iman kami diteguhkan karenanya. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biar firman Tuhan yang boleh kami dengar akan menjadi pelita dan pedoman bagi hidup kami dan jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.